Kalau kalian follow Instagramnya Rexus, pasti kalian tahu bahwa Rexus baru aja merilis headset gaming terbarunya mereka dengan branding Daxa yang artinya itu semacam kelas premiumnya Rexus lah. Headset ini benar-benar gua tungguin banget karena ngelihat dari Daxa yang udah-udah kayak mouse-nya, keyboard-nya, mousepadnya itu bagus-bagus. Jadi gue penasaran banget ini headsetnya Daxa bakalan bagus atau enggak ya. Dan akhirnya dirilis sama Rexus. Barangnya sudah ada di sini dan udah berhari-hari bersama gua. Ini adalah Rexus Daxa TS1 atau TS1. Jadi kita mulai aja reviewnya. Let's go. Pertama, mari kita lihat di bagian boxnya dulu. Di sini Rexus menggunakan desain box yang menurut gua keren sih. Kalau kalian amatin, di sini dia pakai motif yang sama dengan boxnya si Daxa M84 Pro. Kemudian ketika kita membuka boxnya, kita bakalan disambut dengan selembaran kertas bertuliskan Unleash Your Sense. Ini sebenarnya nggak berguna dan sepele, tapi ya keren aja. Gue suka ada detail-detail kecil kayak gini, jadi bikin unboxing experience-nya itu beda. Di dalamnya kita bakalan dapat headset, dongle USB, mikrofon, kabel USB Type-C ke Type-A, USB Type-C ke jack, pouch, dan buku-buku sakti. Sebelum gue bahas tentang detail-detail dari headsetnya, gue mau kasih tahu harganya dulu cuy. Karena ini harganya menggoda banget. Dimana si Daxa TS1 ini harganya cuma Rp749.000. Linknya seperti biasa ada di deskripsi di bawah. Dengan harga yang menggoda seperti itu, sebenarnya apa aja yang ditawarkan oleh si Daxa TS1 ini? Mari kita bahas. Hal pertama yang paling menarik perhatian gue bukan dari desainnya, melainkan dari konektivitasnya. Seperti yang kalian lihat di kelengkapan tadi bahwa TS1 ini dapat dongle 2,4 GHz dan kabel jack. Jadi headset ini memiliki dua koneksi, bisa dipakai wireless, bisa dipakai wired. Untuk konektivitas wirelessnya diklaim oleh Rexus latensinya bisa nyentuh di angka di bawah 40 millisecond, yang mana secara angka itu udah termasuk bagus. Sebagai gambaran aja, gua pernah baca sesuatu di Headphone ST dan di situ mengatakan bahwa wireless audio latency yang menggunakan konektivitas Bluetooth itu biasanya ada di range sekitar 100 sampai 300 millisecond, yang mana itu angka cukup jauh dengan di bawah 40 millisecond. Meskipun ada beberapa Bluetooth audio portable yang katanya bisa di bawah 40 millisecond juga, tapi itu dengan menggunakan codec tertentu. Jadi untuk angka di bawah 40 millisecond dari si Daxa TS1 ini secara teori itu udah termasuk bagus banget. Begitupun secara experience, gue nggak menemukan delay yang gimana-gimana pada si Daxa TS1 ini. Bahkan gue masih bisa main real drum pakai si Daxa TS1 ini dengan menggunakan konektivitas wirelessnya. Oh ya, seperti yang kalian lihat bahwa gue masih tetap bisa menggunakan konektivitas wirelessnya si Daxa TS1 ini ke HP meskipun dongle receiver itu menggunakan USB Type-A. Solusinya tinggal pakai converter aja yang kompatibel dengan HP kalian dan udah tinggal colok doang, terus langsung di play dan nyala. Selain masalah koneksinya yang aman, konsumsi baterainya juga termasuk oke banget. Klaimnya si TX1 ini bisa bertahan hingga 12 jam dengan kondisi RGB-nya nyala dan 18 jam jika RGB-nya dimatiin. Oh ya, karena ini headset bisa wireless, jadi kita perlu nyala matiin cuy, nggak tinggal colok doang kayak wired headset ya. Untuk nyala matiinnya dia pakai satu buah tombol yang ada di bagian sampingnya dan ini harus ditahan. Soalnya kalau dipencet sekali doang ini fungsinya buat otak-atik RGB yang bakalan gua bahas juga nanti. Selain itu untuk konektivitas wirednya ya tentu aja kita tinggal colokin kabel yang udah dapat di kelengkapannya tadi yang dari Type-C ke jack audio 3,5 mm. Type-C nya dicolokin ke bagian samping dari Daxa TS1 nya dan jack audio 3,5 mm nya silahkan colokin ke device kalian atau ke DAP kalian. Dari kabel jacknya ini nggak banyak sesuatu yang bisa gue ceritain. Dia panjangnya sekitaran 1,5 meteran yang mana itu tergolong pendek kalau dipakai di setup PC. Dan dia juga nggak punya sleeving-sleevingan, jadi kabel karet biasa aja yang tergolong tipis. Jadi ini rasanya tuh agak-agak ringkih, cuman gua nggak tahu tentang durability-nya karena gua baru pakai ini headset juga sebentar. Terus untuk ujung jacknya dia menggunakan konektor TRRS.
Jadi kalian bisa langsung colokin ke device yang memang menggunakan single jack, alias speaker sama mikrofonnya itu digabungin. Oh ya, kalau kalian pakai di mode wired atau mode kabel, kalian juga bakalan menerima beberapa kekurangan. Yang pertama masalah power. Jadi yang gue rasain ketika mode wireless versus wirednya itu powernya gedean di wireless. Artinya kita nggak bisa main di volume yang sama ketika pindah dari wireless ke wired. Yang mana wired itu lebih kecil, volumenya harus agak digedein sedikit. Tapi perbedaannya nggak sebegitunya kok. Maksudnya masih masuk akal lah. Terus yang kedua, RGB nggak bisa nyala pastinya karena konektornya dia pakai jack 3,5 mm, bukan pakai USB Type A, yang mana powernya harusnya lebih kecil dari si USB Type A. Terus yang ketiga, kalian nggak bisa ngotak-ngatik EQ mode yang nanti bakalan gua bahas juga pas bahas suara-suaraan nanti. Sama satu lagi, dia kan dapat kabel dari USB Type C ke USB Type A. Nah, kabel Type C ke Type A nya itu nggak bisa kalian jadikan kabel untuk wired mode, nggak bisa cuy. Jadi pas kalian colokin itu pure untuk ngecas doang. Bahkan gua udah cobain pakai USB Type C yang memang bisa transfer file, itu tetap nggak bisa. Di PC gue itu nggak ngedeteksi ada perangkat audio. Jadi bener-bener dia ini wired mode-nya lewat Type C ke jack 3,5 mm aja. Oke, gue rasa masalah konektivitas udah cukup jelas. Sekarang gue bakalan pindah ke suaranya. Jadi gue udah pakai si TS1 ini selama sekitar 3-4 hari. Dan kuping kaleng gue menyimpulkan secara overall suaranya cukup balance dan termasuk bagus. Dia punya bass yang gak overpower, cenderung kalem, tapi minusnya adalah bodinya kurang terbentuk. Mungkin karena buntutnya itu terlalu wide. Terus untuk midnya oke sih, berasa lebih berbody dari bassnya dan kerasa agak mundur ala-ala V-shape. Serta untuk treble-nya gue cukup suka juga karena berasa garing tapi nggak nusuk. Dipakai main game, imagingnya cukup oke meskipun kerasa agak blur pas pertama gue pakai. Mungkin karena sound signature-nya kayak gitu ya. Sisanya kayak pinpoint, dengerin suara ledakan, suara tembakan, dan bla bla bla, itu rasanya udah oke semua. Gue udah ngetes di beberapa game dan hasilnya memang mantep sih. Nah, masih berhubungan soal suara-suaraan. Jadi si TS1 ini gue udah singgung dikit bahwa dia punya semacam EQ mode, yang mana itu semacam preset equalizer yang bawaan dari sononya udah dikasih. Dan isinya itu ada 3 biji. Ada yang namanya hi-fi atau HiFi tulisannya, terus ada bass, sama satu lagi ada 3D audio. Cara ngatur si ketiga equalizer ini atau untuk switchingnya itu menggunakan satu buah tombol yang letaknya itu bersebelahan dengan si tombol powernya tadi. Yang dari tadi gue jelasin masalah karakter suara adalah di mode hi-fi. Ketika gue coba untuk pindah ke mode bass, di sini berasa bassnya jadi lebih gede tentunya, tapi treble-nya juga naik, berasa lebih garing. Mungkin bagi yang alergi treble bakal kerasa terlalu kering meskipun diimbangi dengan bass yang cukup booming. Untuk vokalnya juga berasa si balance-nya jadi lebih muncul di mode bass ini. Jadi ini kayaknya dia pengen nge-boost bass tapi nggak mau jomplang. Akhirnya di boostnya tuh berbarengan gitu loh, biar masih tetap balance. Yang terakhir ada yang namanya 3D mode atau 3D audio. Gue lupa nama tepatnya, yang jelas ada 3D-3D-nya gitu. Dan ini konsepnya mirip sama 7.1 Virtual Surround Sound karena dia semacam ingin memberikan ekstra staging yang lebih luas lagi. Dan jujur aja untuk di gue pribadi nggak masuk untuk dipakai dengerin musik sama main game. Kalau untuk dengerin musik pasti jadi aneh, dan untuk main game gue jadi malah agak susah untuk menentukan posisi yang tepat arah suaranya itu dari mana. Tapi kalau untuk nonton film, oke lah. Oke, sekarang lanjut ke masalah desain. Di sini si TS1 memiliki desain yang bisa dibilang simple. Menurut gue nggak ada yang salah dari desain simple kayak gini. Toh dilihatnya masih keren. Maksudnya nggak perlu terlalu gaming-gamingan juga nggak masalah kok. Menariknya lagi si TS1 ini warna putihnya nggak bener-bener putih cuy. Sepenglihatan gue ini warna putihnya itu agak-agak ke arah abu-abu atau biru. Jadi dilihatnya cukup unik. Dan by the way, meskipun overall desainnya simple, Rexus ini tetap kasih aksen RGB pada body drivernya. Mungkin biar masih ada unsur gaming-gamingnya dikit lah ya. Bagian yang nyala itu di outline dari body drivernya, dan ada tulisan Daksa yang nyala-nyala juga pada bagian tengah bawahnya. Bagusnya RGB pada TS1 ini nggak bleeding, alias cahayanya itu terdiffuse dengan rata. Terus warnanya juga tajam. Dan kalian masih bisa ngotak-ngatik modenya. Di sini disediain mode color shift atau ganti-ganti warna, terus ada mode single color juga dan bisa dimatiin pastinya.
Terus di bagian samping kiri kita bakalan dapat dial volume yang diputarnya itu nggak satisfy tapi yang penting fungsional. Terus ada tombol mute microphone, port USB Type-C, dan di bagian paling depan ada jack untuk colokin mikrofon yang udah dilengkapi dengan twist lock. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si Rexus Daxa TS1 ini. Kualitas suaranya menurut gue sebenarnya udah cukup oke, cuman powernya dia kelihatan cukup kecil. Kalau gue lihat dari sini ya, dari wave-nya aja ini kecil banget wave-nya, padahal volume recordingnya udah hampir 100%. Mungkin di sekitaran 90 sekian. Tapi secara karakter suaranya menurut gue udah cukup oke lah. Setelah semua yang gue jelaskan nampak menggiurkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Daxa TS1 ini nyaman ketika dipakai? Jawabannya bisa gue bilang dengan tegas, iya, TS1 ini nyaman banget. Faktornya cukup banyak. Dia punya pad berbahan fabric yang mana jelas tidak sepanas kulit, tapi memang minusnya di isolasinya di mana tidak sebagus kulit. Terus dia punya adjuster yang lengkap sekali, dari mulai ada high adjuster, terus dia bisa in out, dan bisa swivel ke arah depan. So headset ini dapat dengan mudah menyesuaikan dengan bentuk kepala gua. Ditambah lagi clampingnya juga tergolong manusiawi, bahkan ini nggak galak sama sekali, jadi gue bisa anteng berjam-jam menggunakan Daxa TS1 ini. Terus untuk beratnya sendiri dia ada di sekitar 340 gram, yang mana menurut gue itu tergolong cukup ringan untuk sebuah wireless gaming headset karena di dalamnya pasti ada sebuah baterai. Oke, jadi segitu aja yang ingin gue sampaikan dari Daxa TS1 ini. Overall untuk di harga 700 ribuan kalian harusnya udah bisa simpulkan sendiri, karena gue udah ngomong panjang lebar dari tadi bahwa memang untuk di harga 700 ribuan kita menang banyak men. Headset ini udah GGWP, ini cocok banget kalau disandingkan dengan Daxa-Daxa yang lainnya kayak mouse-nya, keyboard-nya, mousepadnya. Oh ya, sebelum gue tutup videonya, gue mau tahu dong, coba kalian komentar di bawah Daxa apa lagi yang harus Rexus rilis. Misalkan kalian butuh webcam, pengen Daxa webcam gitu, komentar di bawah. Atau misalkan apalagi ya, Daxa mikrofon, Daxa keycaps, Daxa apapun lah, coba komentar aja di bawah. Kalau misalkan rame nanti gue coba untuk kasih tahu ke orang Rexusnya, siapa tahu mereka minat terus akhirnya rilis. Hidup gaming gear murah tapi berkualitas. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.